Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Sapati dan 5 teman saya yaitu Diva Nur Soliha, Aprilia Anissa, Esa Putri Maharani, Muna Putri Kisni, dan Febri Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul dan bukti. Untuk itu, silakan bagi teman saya yang bertugas membacakan slide, dipersilahkan. Oke, yang pertama adalah tujuan audit. Tujuan audit sendiri yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sedangkan tujuan audit menurut SA 700 adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis opini tersebut. Next. Untuk selanjutnya, tujuan audit spesifik ditentukan atas berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas pengklasifian asersi, yaitu dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama itu keberadaan atau keterjadian. Asersi ini merupakan keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang suatu perusahaan itu benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang tercatat benar-benar terjadi selama periode tertentu. Untuk contohnya, misalnya manajemen membuat asersi bahwa persediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual dan penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain, misalnya piutang dengan pelanggan. Untuk yang kedua adalah kelengkapan. Kelengkapan merupakan asersi tentang apakah semua transaksi dan akun yang semestinya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan, dan manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban perusahaan kepada pemasok. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban. Asersi ini dibagi menjadi 2, yaitu apakah aktivitas yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu. Terus yang kedua itu apakah utang yang tercantum dalam laporan keuangan betul-betul merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Untuk yang selanjutnya adalah penilaian atau pengalokasian. Asersi ini mengenai apakah komponen-komponen aktiva, utang, pendapatan, dan biaya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan.
Asersi ini mengenai apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Untuk contohnya, misal manajemen membuat asersi bahwa kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasanya dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Untuk yang terakhir itu ada prosedur auditing. Prosedur auditing meliputi studi dan evaluasi terhadap struktur pengendalian internal klien termasuk sistem akuntansi audit. Auditor melalui pemahaman struktur pengendalian internal dapat menentukan apakah sistem akuntansi sudah benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak sebagaimana mestinya, dan apakah sistem akuntansi tersebut dapat menghasilkan catatan akuntansi yang valid. Oke, selanjutnya yaitu audit spesifik untuk akun persediaan. Yang pertama itu ada Oke, ulang ya. Untuk yang pertama itu ada asersi keberadaan dan ketersediaan. Tujuan audit spesifiknya yaitu persediaan yang dicantumkan data neraca secara atau ada. Jadi itu neracanya itu ada bentuknya secara fisik. Terus yang misalnya itu ada asersi kelengkapan. Tujuan dari asersi kelengkapan itu tujuannya audit spesifik itu yaitu persediaan meliputi semua produk jadi, bahan baku dan penolong, serta bahan habis pakai yang ada di tangan perusahaan. Yang ketiga ada asersi hak dan kewajiban. Tujuan spesifiknya yaitu perusahaan memiliki hak milik sah secara hukum terhadap persediaan. Next. Oke, yang keempat itu ada asersi penilaian dan pengalokasian. Tujuan audit spesifiknya yaitu persediaan dinyatakan secara tepat pada harga pokok atau perolehannya, kecuali jika harga pasarnya lebih rendah. Yang kelima ada asersi penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit spesifiknya yaitu yang pertama ada persediaan diklasifikasikan sebagaimana mestinya dalam neraca sebagai aktifan. Yang kedua yaitu golongan persediaan dan penilaiannya diungkapkan secara memadai dalam. Next. Selanjutnya yaitu ada audit. Oke. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan opini audit. Adapun tujuan audit sendiri yaitu untuk memberikan opini atas kewajiban laporan keuangan klien. Nah, untuk mendasari opini tersebut, otomatis auditor itu perlu memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan tersebut.
Selanjutnya yaitu ada asersi dan tujuan audit spesifik. Auditor mengidentifikasi tujuan audit spesifik berdasarkan asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen karena setiap tujuan spesifik audit memerlukan bukti auditor yang berbeda. Nah, dalam menentukan tujuan spesifik audit tersebut, auditor harus mengidentifikasi transaksi yang relevan, saldo dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk siklus transaksi yang akan diaudit. Oke. Materialitas. Sebelumnya kita juga pernah bahas materialitas itu apa. Nah, di sini tuh kami menjelaskan secara ulang aja. Jadi materialitas itu menurut FASB 2 adalah jumlah atau besar kekeliruan jumlah atau besarnya kekeliruan atas salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam kondisi bersangkutan kemungkinan besar dapat mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu ada resiko audit. Resiko audit itu termasuk salah saji material yang ditujukan pada risiko bawaan yang asersinya itu mungkin disalasajikan dan risiko pengendaliannya yang mana pengendalian internalnya gagal untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam asersi. Oke, selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada faktor-faktor ekonomi. Dalam pelaksanaan audit, terdapat kendala waktu dan biaya dalam menghimpun bukti. Maka, auditor harus memperhitungkan apakah setiap tambahan biaya dan waktu untuk menghimpun bukti seimbang dengan keuntungan atau manfaat yang diperoleh melalui kuantitas dan kualitas bukti yang dihimpun. Lalu selanjutnya ada ukuran dan karakteristik populasi. Pengumpulan bukti audit dilakukan dengan sampling. Jika semakin besar populasinya, maka semakin besar jumlah sampel bukti audit harus diambil dari populasinya. Selanjutnya ada kompetensi bukti. Yang pertama itu ada relevansi. Bukti itu harus berkaitan dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua ada objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat dipercaya dan kompeten daripada bukti subjektif. Lalu yang ketiga ada sumber bukti. Bukti yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak di luar perusahaan yang dan merupakan bukti yang paling dapat dipercaya. Lalu yang keempat itu ada ketepatan waktu. Kriteria ketepatan waktu ini berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti tersebut, terutama dalam verifikasi aktiva, utang lancar, dan rekening laporan laba rugi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor. Faktor yang pertama yaitu pertimbangan profesional auditor. Pertimbangan profesional memberikan kontribusi pada penerapan secara wajar jumlah dan kuantitas bukti yang disyaratkan. Lalu faktor yang kedua, integritas manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas asersi laporan keuangan dan mengendalikan banyak bukti penguat dan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Lalu yang ketiga, transaksi yang terjadi di perusahaan. Banyaknya transaksi antar perusahaan dalam satu holding company menuntut semakin banyaknya bukti audit kompeten yang harus dihimpun. Lalu yang keempat, ada jenis kepemilikan perusahaan. Audit terhadap perusahaan publik lebih memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi daripada perusahaan perseorangan. Alasannya adalah banyaknya pemakaian laporan audit dari perusahaan publik yang mengandalkan laporan keuangan auditan dalam membuat keputusan investasi. Lalu yang terakhir,
kondisi keuangan perusahaan. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektif dan kehati-hatian auditor. Baik, selanjutnya sifat bukti. Nah, bukti audit itu terdiri dari dua, yaitu pertama ada catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan. Yang kedua ada informasi lain yang mendukung catatan akuntansi dan kesimpulan logis auditor tentang penyajian yang wajar dalam laporan keuangan. Terus selanjutnya itu ada contoh dari catatan akuntansi. Nah, yang pertama itu ada cek dan catatan dari transfer dana secara elektronik. Yang kedua ada faktur. Yang ketiga kontrak. Yang keempat ada buku besar dan buku pembantu. Yang kelima ada jurnal serta penyesuaian lainnya. Yang keenam ada catatan seperti kertas kerja pendukung, alokasi kas, perhitungan, dan rekonsiliasi. Nah, dari kumpulan beberapa bukti serta berdasarkan catatan akuntansi yang sesuai uji tadi, manajemen itu menyajikan laporan keuangan. Nah, tapi kan biasanya itu catatan akuntansi tidak menyediakan bukti yang cukup dalam memberikan opini audit laporan keuangan. Nah, sehingga dibutuhkan bukti audit yang mendukung laporan keuangan. Nah, berikut itu ada bukti audit yang mendukung laporan keuangan. Yang pertama ada data akuntansi yang mendasar atau underlying penting data. Terus yang kedua ada semua bukti atau informasi pendukung atau penguat yang tersedia di auditor. Selanjutnya juga ada bukti audit pendukung. Yang pertama ada bukti fisik, bukti konfirmasi, bukti dokumenter, bukti representasi dan pernyataan tertulis. Terus ada juga perhitungan sebagai bukti matematis, terus ada bukti lisan, dan terakhir ada bukti analisis dan perbandingan. Next. Selanjutnya ada bukti. Itu kan ada jenis bukti audit. Yang pertama ada struktur pengendalian intern. Nah, digunakan untuk mengecek kelebihan yang dapat dipercaya data akuntansi kuat dalam struktur pengendalian intern itu merupakan indikator merupakan indikator utama yang menentukan jumlah kelebihan yang harus dikumpulkan. Nah, karena itu, struktur pengendalian intern merupakan yang kuat untuk menentukan bahwa informasi keuangan itu dapat dipercaya atau tidak. Yang kedua ada defisit. Nah, defisit itu banyak dipakai dalam verifikasi saldo aktiva terutama kas dan pekerjaan. Pemeriksaan langsung auditor secara defisit terhadap aktiva merupakan cara yang paling objektif dalam menentukan oleh karena itu merupakan jenis yang paling bisa dipercaya karena
ada penyakitnya salah bentuk fisik. Ini kita diperoleh melalui proses auditnya yang merupakan inspeksi perhitungan dan observasi. Jika ada catatan akuntansi profesional dan cepat. Nah, itu merupakan sumber data untuk membuat laporan keuangan. Jadi catatan akuntansi merupakan objek yang diperiksa dalam audit laporan keuangan. Nah, tapi yang berarti catatan akuntansi itu objek audit ya. Maksudnya itu laporan keuangan. Yang ada alternatif. Itu proses pemrolehan dan penilaian komunikasi langsung dari pihak petugas sebagai jawaban informasi finansial yang didapat dari laporan keuangan. Konfirmasi merupakan bukti yang sangat reliabilitasnya karena sedikit informasi yang berasal dari pihak petugas langsung. Nah, konfirmasi itu ada tiga bentuknya, yaitu yang pertama ada konfirmasi positif. Itu responden diminta untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap informasi yang disampaikan. Yang kedua itu ada plain communication. Pada plain communication ini responden itu diminta untuk mengisi saldo atau informasi lain sebagai jawaban atas suatu bisa ada pada konfirmasi negatif ini respondennya itu diminta untuk memberikan jawaban hanya jika ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap informasi yang ditanyakan. Oke, untuk jenis bukti audit yang selanjutnya, yang pertama adalah bukti dokumenter. Lanjut, bukti dokumenter ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama bukti dokumenter yang dibuat pihak luar dan langsung dikirim ke auditor. Yang kedua, bukti dokumenter yang dibuat pihak luar dikirim ke auditor melalui klien. Dan yang ketiga, bukti auditor yang dibuat dan disimpan oleh klien. Jenis bukti yang selanjutnya ada bukti surat pernyataan tertulis. Ini merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang individu yang bertanggung jawab dan berpengetahuan mengenai rekening, kondisi, atau kejadian tertentu. Selanjutnya ada perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Nah, bukti matematis ini diperoleh auditor melalui perhitungan kembali oleh auditor. Perhitungan tersebut misalnya dengan voting untuk meneliti penjumlahan vertikal atau cross voting untuk meneliti penjumlahan horizontal. Ada juga bukti lisan, yaitu auditor dalam pelaksanaan tugas berhubungan dengan banyak manusia, sehingga mempunyai kesempatan untuk mengadakan pengajuan pertanyaan lisan. Yang terakhir ada bukti analitis dan perbandingan. Nah, di bukti analitis mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran atau standar prestasi, tren industri dan kondisi ekonomi umum. Bukti analitis meliputi juga perbandingan atas pos-pos tertentu antara laporan keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Next. Nah, ini ada prosedur audit. Auditor melakukan prosedur audit itu dengan tujuan yang pertama mendapatkan pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji pada laporan keuangan. Tujuan yang kedua itu menguji keefektifan operasi dari pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material level asersi atau tes pengendalian. Yang ketiga, untuk mendukung asersi atau mendeteksi salah saji yang material pada level asersi atau tes substansial. Untuk prosedur audit yang dapat digunakan auditor untuk mengumpulkan bukti audit dapat dilakukan dengan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Nah, ini terdiri dari pemeriksaan dokumen dan catatan dari sumber internal atau eksternal. Istilah penting dalam kegiatan inspeksi adalah penyusutan atau tracking dan penelusuran atau watching. Yang kedua ada inspeksi terhadap aktiva berwujud. Nah, ini meliputi pemeriksaan fisik aset,
dengan memberikan pengetahuan bagi auditor untuk mendapatkan bukti keberadaan dan kondisi fisik. Next. Prosedur yang selanjutnya yaitu observasi merupakan kegiatan mengamati pelaksanaan sejumlah proses atau prosedur yang dilakukan oleh karyawan klien. Dari kegiatan observasi, auditor mendapatkan pemahaman langsung mengenai bukti audit. Yang keempat ada pengajuan pertanyaan atau wawancara. Nah, ini dapat dilakukan dengan pengajuan pertanyaan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak internal perusahaan seperti manajemen atau karyawan untuk mendapatkan informasi keuangan maupun non-keuangan. Yang kelima ada konfirmasi. Ini merupakan jenis spesifik dari pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Selain itu ada proses yang selanjutnya yaitu rekalkulasi. Ini meliputi kegiatan perhitungan. Nah, yang selanjutnya ada juga melakukan ulang yaitu dengan mengeksekusi auditor independen atas prosedur dan pengendalian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada prosedur analitis yang terdiri dari kegiatan mempelajari dan membandingkan data keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada klasifikasi prosedur auditing. Yang pertama yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian internal atau pemahaman struktur pengendalian intent merupakan pengetahuan mengenal lingkungan pengendalitor untuk merancang dan prosedur pengendalian. Yang kedua ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan penyajian yang ditujukan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intent untuk menetapkan keefektivitasannya untuk mencegah. Dan yang ketiga yaitu pengujian substansif. Pengujian substansif merupakan pengujian rinci dan prosedur analitis yang dilakukan untuk menemukan salah satu material dalam saldo rekening. Next. Yang selanjutnya ada evaluasi bukti audit. Auditor harus bersikap objektif, berhati-hati, dan menyeluruh dalam mengevaluasi bukti audit. Evaluasi bukti audit diperlakukan untuk menyiapkan laporan audit yang tepat. Evaluasi bukti ini harus lebih teliti lagi bila menghadapi audit yang mengandung resiko besar. Situasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengawasan intern yang lemah, kondisi keuangan klien yang tidak sehat, manajemen yang tidak dapat dipercaya, penggantian kantor akuntan publik, perubahan peraturan perpajakan, usaha yang bersifat spekulatif, dan yang terakhir ada transaksi yang kompleks. Oke. Sekian. Ya. Baik, itu tadi paparan materi dari kelompok kami sudah disampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila terkendala sinyal atau penjelasan yang kurang maksimal. Mohon maaf. Terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh lewat di kolom Elita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.